Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah. La hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Ayuhal hadirin wal hadirat rahimakumullah. Adik-adik para remaja, kaum muslimin dan muslimat, semoga semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dimanapun kita berada dan kapanpun kita beraktivitas, semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah lanjutkan kajian kita dalam rangka untuk memperluas kajian ilmu pengetahuan tentang bid'ah. Kita bersama-sama ingin mendapatkan satu ilmu pengetahuan, kajian lebih lanjut yang pada saatnya kita akan menemukan nikmatnya ngaji bersama. Akan kita menemukan betapa nilai-nilai ilmu pengetahuan dalam kajian Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah begitu luas sekali. Tidak mudah memvonis, tidak mudah memberikan klaim satu sama yang lain bahwa apabila kita melakukan suatu amaliyah di mana di zaman Nabi tidak dikenal, di zaman Nabi belum pernah terjadi, kemudian divonis bid'ah, dhalalah, finnar, sesat dan neraka. Mari kita kaji lebih lanjut bahwa bukan seperti itu dalam kajian kita. Bukan dikit-dikit bid'ah, dhalalah, finnar, bukan, sungguh memang bukan dikit-dikit memvonis orang apa yang tidak ada di zaman Nabi, apa yang tidak dikenal di zaman Nabi dan Nabi tidak melakukannya, maka semua divonis salah, semua divonis sesat, dan kesesatan itu adalah neraka tempatnya. Tidak, saudara-saudara, sungguh tidak seperti itu. Sungguh tidak seperti itu yang kita dapat kalau kita ngaji, kalau kita mempelajari dalam kajian Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah yang disampaikan oleh para kiai, para ulama, Nahdlatul Ulama. Karena ajaran Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah mengajarkan Islam rahmatan lil alamin. Alhamdulillah, NU menjadi organisasi terbesar di dunia. Bukan hanya organisasi terbesar di Indonesia, tetapi Nahdlatul Ulama merupakan organisasi terbesar dunia. Ajarannya diterima di berbagai negara. Silakan saudara-saudara, para anak-anak muda, silakan buka YouTube, cari, klik organisasi terbesar dunia, pasti muncul organisasi Nahdlatul Ulama. Kenapa NU diterima di semua kalangan Indonesia? Ya tentu pasti iya. Dan diterima di berbagai negara, sehingga di beberapa negara terdapat organisasi pengurus cabang istimewa di luar negeri. Sehingga disimpulkan dalam sebuah survei dan penelitian, Nahdlatul Ulama organisasi terbesar dunia.
selain barokahnya para pendiri Nahdlatul Ulama ikhlas berjuang karena Allah untuk kepentingan bangsa Indonesia, bahkan membangun peradaban dunia, sehingga telah membuktikan Nahdlatul Ulama organisasi terbesar. Bahkan almarhum Al-Arif Billah Ki Haji Muhammad Hasan bin Samsuddin bin Qaiduddin Genggong, beliau menyampaikan Nahdlatul Ulama Jam'iyatun Mardiyah. Nahdlatul Ulama Jam'iyatun Mardiyah. Nahdlatul Ulama Jam'iyatun Mardiyah. Begitu ungkapan seorang waliullah. Beliau adalah seorang guru, seorang kiai, seorang ulama yang alamah, ulama yang karomah, ulama yang mujahid, ulama yang wara, ulama yang mu'allim, pengarang kitab, ulama yang al-arif billah, al-qutbur rabbani. Nahdlatul Ulama Jam'iyatun Mardiyah. Alhamdulillah, saudara sekalian, kita bangga menjadi warga Indonesia yang memiliki pemahaman Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdliyah sebagaimana diajarkan oleh para ulama kita bersama. Mari kita lanjutkan satu kajian tentang bid'ah. Salah satu kajian yang kami maksud adalah disampaikan oleh Ibnu Abdissalam. Beliau menyampaikan, Ibnu Abdissalam, beliau menyampaikan bahwa membagi perkara-perkara yang baru itu ke dalam hukum-hukum yang 5. Ini jadinya luas kita. Tidak memvonis ya, tidak memvonis dolalah finar, tidak memvonis syirik, tidak memvonis musyrik, tidak memvonis dia calon penduduk neraka. Karena udah pada luas ya, pada luas, dan begitu memang seperti yang saya terangkan sebelumnya. Beliau menyampaikan faqala al-bid'atu fi'lun ma lam yu'hadu fi asr Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-bid'atu fi'lun ma lam yu'hadu fi asr Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bid'ah adalah mengerjakan sesuatu yang tidak pernah dikenal atau tidak pernah terjadi pada masa Rasulullah. Pengertian ini kan tidak memvonis kan? Ya, tidak memvonis. Menjelaskan tentu dari hadis-hadis sebelumnya ya. Tentu menjelaskan. Maka Ibnu Abdissalam memberikan penjelasan bid'ah itu ada 5. Mari kaji bersama. Saya kira realitas kehidupan ini akan menjadi benar jadinya ya, bahwa luasnya ilmu pengetahuan itu tergantung kita ngaji kepada siapa dan buku apa, kitab apa yang kita baca. Inilah kajian Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang pertama yang disebut adalah bid'ah wajibah. Yang pertama adalah bid'ah wajibah. Seperti mempelajari ilmu pengetahuan. Contoh mempelajari ilmu nahwu, mempelajari
mempelajari ilmu Al-Quran, melafadzkan ayat-ayat Al-Quran, mempelajari sunnah dan ilmu-ilmu agama yang lain. Coba kita lihat keterangan sebelumnya. Mudah-mudahan saudara juga nonton itu ya, mudah-mudahan juga menyimak. Pada masa Nabi, Al-Quran itu kan tidak ada titik. Pada masa Nabi juga tidak ada harkat, ya, tidak ada itu. Itu hebatnya firman Allah. Itulah hebatnya mukjizat Al-Quran yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad. Sahabat bisa menghafal, bisa mempelajari. Begitupun dari sahabat ke sahabat, luar biasa itu kan. Maka yang memberikan titik dan memberikan harkat itu adalah ulama, bukan sahabat. Silakan pada tahun berapa kaji sebelumnya, itu sudah saya jelaskan. Maka terbitnya ilmu pengetahuan produk para ulama itu berupa kitab-kitab, ilmu tafsir, ilmu nahwu, ilmu tauhid, ilmu ta'limul muta'alim, kitab-kitab kuning yang biasa disebut oleh kalangan pesantren, itu semuanya produk ulama. Kalau dipelajari ya tentu semakin banyak kitab yang dibaca, semakin pintar kita memberikan makna, itulah luas ilmu pengetahuan. Apakah belajar ilmu seperti yang saya sebutkan itu bid'ah dhalalah? Tidak. Yang kedua yang disebut dengan bid'ah muharramah. Bid'ah muharramah katanya Ibnu Abdus Salam seperti aliran Qadariyah, Jabariyah, Mujassimah. Itu bid'ah yang kedua. Timbulnya aliran-aliran seperti yang kami baca tadi. Yang ketiga yaitu yang disebut dengan bid'ah mandubah. Bid'ah mandubah seperti memperbarui sistem pendidikan pondok pesantren, sistem pendidikan madrasah, dan segala bentuk perbaikan sistem pendidikan yang diberlakukan pada zaman generasi pertama Islam sampai sekarang. Apalagi di Indonesia, regulasi perbaikan sistem pendidikan itu sudah mengalami sekian banyak. Kalau misalnya sistem kurikulum, mengapa ada sistem kurikulum pendidikan dasar, kurikulum pendidikan menengah, kurikulum pendidikan tinggi? Begitupun dalam kajian kitab. Kaya Islam itu, ya. Islam itu kaya literasi yang dikarang oleh para ulama salaf, ulama terdahulu. Kalau sekarang sudah tidak ada lagi yang mengarang kitab, tapi bisa aja merangkum kitab-kitab yang ditulis oleh para ulama. Atau mungkin juga ada yang sekarang mengarang kitab, memberikan syarah pada kitab tertentu yang ditulis oleh para ulama terdahulu. Yang ada sekarang menulis banyak buku dalam dunia pendidikan tinggi, menulis jurnal. Itu bukti kreativitas ilmiah, ya. Yang keempat itu namanya makruhah, bid'ah makruhah. Bid'ah makruhah itu seperti menghiasi masjid. Boleh, kalau perlu diadakan penilaian mana masjid yang paling indah, mana masjid yang paling bersih, mana masjid yang boleh
terbaik programnya memberikan pelayanan terhadap umat. Itulah bid'ah makruhah, termasuk menghiasi pendidikan, tempat-tempat pendidikan, madrasah dan musola dan seterusnya. Kemudian itu namanya bid'ah makruhah. Kemudian yang kelima itu makruh mubahah. Bid'ah yang diperbolehkan juga, seperti bersalaman setelah sholat. Masa orang dilarang? Kan pernah saya punya pengalaman pribadi, ya, mampir di suatu masjid. Begitu imamnya selesai, langsung menghadap kepada jamaah tanpa mengucapkan apa-apa. Langsung dia berdiri. Jangan salaman, tidak ada perintah dari Rasulullah. Waduh, gawat. Tidak ada salaman, tidak ada perintah dari Rasulullah. Tidak ada salaman. Rasulullah tidak perintah. Memang hadis-hadis yang berkaitan dengan berjabatan tangan itu perintahnya umum. Gak usah saya bahasain ya, hadisnya nanti ada pembahasan sendiri. Barang siapa yang bersalaman, ada dua orang muslim bersalaman, maka dia telah mendapatkan ampunan dari Allah sebelum berpisah. Masa tidak boleh salaman habis sholat? Memang tidak ada perintah salaman. Ayyuhal hadirin wal hadirat, umatku, silakan kau salaman habis sholat, silakan kau salaman di sekolah, silakan kau salaman di pasar. Tidak ada perintah begitu. Memangnya yang menyuruh, yang melarang salaman ba'da sholat itu siapa? Tidak ada hadisnya. Ini yang disebut bikin-bikin ini. Kemauan yang dipaksakan oleh pribadi masing-masing. Coba suruh baca hadisnya. Mana hadisnya yang menyatakan bahwa salaman habis sholat Rasulullah melarang? Tidak ada hadisnya. Coba baca bab hadis tentang berjabatan tangan, banyak muncul. Tidak ada salaman, tidak ada namanya perintah salaman ba'da sholat, tidak ada. Kok sempit sekali kalau ngaji-ngaji macam itu ya. Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah mengajarkan di rumah salaman, suami istri, anak sama orang tua salaman, di sekolah iya salaman, dimanapun kita ajarkan. Barang siapa yang bersalaman lebih dulu, maka dia mendapatkan pahala 60 pahalanya. Dan siapa yang terima lebih, yang terima salaman, itu mendapatkan 10 pahala. Berarti lebih banyak yang lebih awal pegang salaman, itu sudah 60 pahalanya. Yang hanya terima salaman dapat 10. Silakan nanti ada kajian lebih lanjut tentang masalah salaman itu. Jadi itulah termasuk ya yang namanya bid'ah mubah itu ya. Salah satunya ya bersalaman. Ya, boleh. Jangan mau kita dipersempit ya ilmu pengetahuan kita itu. Ini nggak boleh, itu nggak boleh, segalanya nggak boleh. Di masa Nabi nggak ada. Lo buat aturan sendiri, itu yang dibuat-buat. Mudah memvonis, mudah mengklaim apabila
apabila Nabi tidak memberikan pelajaran dan Nabi juga tidak melakukan, maka dikatakan bid'ah dolalah. Tidak begitu sih ulama memberikan penjelasan berbagai nama bid'ah seperti yang saya terangkan. Termasuk antara lain membuat makanan minuman itu ya termasuk di dalamnya. Coba ini kalau saya baca satu saja. Wa mubahatan, keterangan lebih lanjut ini ya, tidak baca dari awal. Kalmusofahati, makruh yang mubah itu termasuk berjabatan tangan akibat sholatis subhi wal asri wat tawassu'i fil makani wal mashrobi wal malbasi wa ghairu dzalik. Antara lain yang dikatakan makruh mubah itu bersalaman selesai sholat subuh dan asar dan sholat-sholat yang lain kalau terjemahkan, membuat lebih dalam makanan, buat makanan dan minuman, pakaian dan lain sebagainya. Itu kan kebutuhan kita kan, ketemu baik-baik. Itu menunjukkan salaman itu damai mengajarkan, dan ternyata salah satunya adalah dapat menghapus dosa. Maka setelah kita mempelajari wa idza arafta ma dzukira ta'lamu annama qila, wa idza arafta ma dzukira ta'lamu annama qila innahu bid'atun katihadis subhati wa talaffudi bin niyati wa tahlili inda tasadduqi anil mayyiti ma'adamil mani' anhu wa ziyaratul kuburi wa nahwi dzalika laisa bibid'atin. Kalau diterjemahkan secara umum, setelah kamu mengetahui apa yang telah dituturkan di muka tadi yang kami bacakan, maka ketahuilah bahwa adanya klaim bahwa berikut ini innahu bid'atun. Yang dimaksud dengan bid'ah adalah seperti memakai tasbih, kemudian melafadzkan niat, membaca tahlil ketika kirim bersedekah setelah kematian, dengan catatan tidak adanya perkara yang mencegah untuk bersedekah tersebut, menziarahi makam dan lain-lainnya, maka semuanya itu bukanlah merupakan bid'ah. Wa nahnu dzalika laisa bid'atin wa nahwi dzalika bid'atin. Keterangan tadi kalau saya baca, saudara ya, memakai tasbih bukan bid'ah, melafadzkan niat bukan bid'ah, membaca tahlil ketika kirim bersedekah setelah kematian dengan catatan tidak adanya perkara yang mencegah untuk bersedekah kepada mayit, itu termasuk ziarah makam, itu bukan bid'ah. Dzalika laisa bibid'atin, dan itu semuanya bukan bid'ah. Masa mau baca niat saja nggak boleh? Makanya ulama memberikan pengertian setelah Nabi menyampaikan hadis innama a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Berbuat
sesuatu itu tergantung pada niat, dan niat itu yang diberi pahala oleh Allah dengan apa yang dikerjakan, maka lalu para ulama memberikan pengertian an-niyatu hiya qasdu syai' muqtarinan bi fi'lihi wa mahallu al-qalbu wa talaffudhu biha sunnatun. Niat yaitu ucapan yang dibersamakan dengan gerakan, wa talaffudhu biha sunnatun, tempatnya niat itu, wa mahallu qalbu, tempatnya niat itu di dalam hati, wa talaffudhu biha sunnatun, yaitu melafatkan niat itu sunnat. Apalagi baca niat tidak boleh ya. Mari bersama-sama ya, ini dalam rangka untuk ngaji bersama. Kami bukan yang terbaik, bukan, hanya menyampaikan satu teks, ada panggilan jiwa. Ngaji bersama melalui media sosial, kami sampaikan kepada saudara-saudara sekalian, utamanya adik-adik remaja yang mereka sekolah pada pendidikan MI, SD, SMP, MTS, MA, SMA, SMK, bahkan perguruan tinggi, masih sangat membutuhkan ilmu pengetahuan seperti yang kami sampaikan. Maka semua apa yang disampaikan tadi disebut di atas, memakai tasbih bukan bid'ah. Pegang tasbih itu kan salah satunya ya mengingat supaya kita bertasbih kepada Allah, menghitung. Wong Nabi sendiri, wallahi dalam hadis kan silahkan dicari saudara, saya baca istighfar itu 60 kali sehari. Kata Nabi, saya bersumpah membaca istighfar 100 kali dalam satu hari. Nah, itu kan bilangan kan, tasbih itu kan salah satunya pakai tasbih tek 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 tek, biasanya hitungannya kan 100. Masa nggak boleh menghitung ya? Mereka sudah menghitung, mereka sudah khusyuk lagi. Subhanallah. Memang saudara sekalian, seperti kajian pada sebelumnya dalam sebuah hadis Nabi, kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Setiap bid'ah itu sesat dan kesesatan itu masuk neraka. Ada yang memberikan pengertian pada lafaz kullu pada lafaz tersebut, bukan semuanya, sebagian ya. Maka bid'ah dhalalah finnar itu bukan diartikan apapun yang tidak pernah terjadi dan Nabi tidak pernah memberikan pelajaran pada saat Nabi masih hidup dan Nabi tidak melakukannya. Bukan itu pengertiannya. Kalau begitu ya jadinya ya semuanya pada bid'ah ya, termasuk kitab-kitab yang dilarang itu bid'ah. Apa itu bid'ah dhalalah? Bukan. Bid'ah hasanah seperti ulama memberikan titik pada Al-Quran, ulama memberikan harokat pada Al-Quran, dan terbitnya kitab-kitab salafiyah yang dikarang oleh para ulama, alim alamah. Mereka menerbitkan kitab itu adalah setelah para sahabat, termasuk mustalahul hadis itu ditulis pada tahun Hijriah 99. Mustalahul hadis yang dikaji itu tentang ilmu pengetahuan tentang hadis. Maka bid'ah dhalalah, saudara sekalian, kita tegaskan, merubah satu ketetapan ibadah yang sudah dicontohkan oleh Nabi. Contoh, sholat pakai bahasa Arab. Loh,
berbagai bahasa. Katanya alasannya Allah Maha Tahu, Allah Maha Mengerti, Allah Maha Bijak. Lalu sholat diganti dengan berbagai bahasa. Kita bayangkan, coba kita bayangkan, kalau di masjid itu misalnya terdiri dari 10 orang yang memiliki kemampuan seni dan budaya, bahasanya berlain, gimana ramainya masjid ya. Karena itu dalam sebuah hadis disampaikan ini yang tidak boleh yang namanya bid'ah dhalalah yang macam ini. Inna hadis sholah la yasluhu fiha min kalamin nas innama huwa tasbih wa takbir wa qiraatil Qur'an. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan sesungguhnya sholat tidak pantas, tidak layak diucapkan dengan ucapan manusia, tetapi sesungguhnya sholat yaitu bacaan yang terdiri dari tasbih wa takbir wa qiraatil Qur'an. Nanti ada kajian sendiri tentang kaifatu sholli, nanti ada kajian lebih lanjut. Termasuk merubah sholat subuh 2 rakaat kok diganti 1 rakaat. Lah ini yang namanya ya bid'ah dhalalah, itu merubah sistem ibadah ya. Termasuk antara lain yang merubah laki dan perempuan itu diperbolehkan melakukan hubungan seksual, maka melalui pintu nikah. Makanya belajar Islam Ahlussunnah wal Jamaah itu pasti terstruktur, ya belajar Al-Quran, ya belajar ilmu hadis, mempelajari hadis, ya belajar kaulul ulama. Kalau sudah belajar kaulul ulama, ya pasti belajar kitab kuning yang dipelajari di pondok-pondok pesantren. Ada orang bilang juga macam ini, belajar Quran saja tanpa hadis, ya tidak bisa. Coba saya ingin tahu, kalau orang cuman belajar Al-Quran, bisa nggak sholat dia? Ya, ini belajarnya kepada siapa? Maka dibutuhkan ilmu pengetahuan syariat dan belajar kepada orang yang memiliki keahlian dalam bidang itu. Inilah yang disebut dengan pengertian kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Maka dalam pengertian sebelumnya, bid'ah adalah seperti yang disampaikan oleh Ibnu Abdussalam, al-bid'atu fi'lun malam yu'ahadu fi asri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka bid'ah adalah mengerjakan sesuatu yang tidak pernah dikenal, yang tidak pernah dikenal dan tidak pernah terjadi pada masa Rasulullah. Itu namanya bid'ah. Maka jangan selalu mengatakan al-bid'atu dhalalah, dhalalatun finnar. Itu kalau tidak ada di zaman Nabi, tidak memberikan pelajaran Nabi, dan Nabi tidak mengamalkannya, maka divonis bid'ah dhalalah, dhalalatin finnar. Maka dianggap bid'ah sesat, kemudian masuk neraka. Contoh keilmuan tadi sudah panjang lebar kita sampaikan. Saudara, jangan mudah memvonis. Ayo bersama-sama. Jangan pernah memvonis amaliyah yang diamalkan oleh para generasi muda, ya, yang dilaksanakan oleh para adik-adik, termasuk para pelajar Nahdlatul Ulama, pelajar putra putri Nahdlatul Ulama, warga kita semuanya. Jangan pernah mempersempit ilmu pengetahuan yang seharusnya luas.
mengkaji seluas ilmu pengetahuan itu, sehingga kita tidak hidup dalam sebuah kesempitan berpengetahuan. Biar kaya ilmu pengetahuan, biar kaya juga bahwa kita adalah kaya dengan amaliyah dalam kehidupan sehari-hari. Yuk bersama-sama ikuti apa yang menjadi kajian Islam Ahlussunnah wal Jamaah dalam konteks hari ini, memperluas kajian tentang macam-macam bid'ah yang disampaikan oleh salah satu ulama kita, Ibnu Abdissalam, dalam sebuah kajiannya. Mudah-mudahan manfaat dan barokah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.